Apakah hari ini Anda masih sulit mewujudkan keinginan Anda, terutama keinginan besar yang sudah menjadi cita-cita Anda? Jika iya, silakan Anda menonton videonya dari awal sampai selesai, karena saya di sini akan mengajarkan 6 langkah bagaimana Anda menggunakan hukum pikiran, yaitu hukum Law of Attraction, di mana hukum tersebut bersifat tarik-menarik. Gambaran pikiran yang Anda lakukan, baik itu sesuatu yang bersifat positif atau gambaran pikiran sesuatu yang bersifat negatif, semuanya akan menarik menjadi sebuah realita atau kenyataan di dalam kehidupan Anda. Maka dari itu, saya ingatkan kembali, Anda menyimak videonya dari awal sampai selesai agar paham apa yang Anda harus lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Masuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat sahabat semua, buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Buat rekan-rekan semua yang belum subscribe, ada baiknya Anda subscribe dulu di sini, dan juga seperti biasa Anda harus mengaktifkan notifikasi loncengnya. Seperti yang di awal saya sampaikan, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana Anda nanti bisa mewujudkan apa yang ingin Anda wujudkan. Tentunya dengan cara yang logis, dengan cara yang masuk akal. Cara ini adalah menggunakan cara Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Ada 6 langkah yang harus Anda pahami saat Anda menggunakan cara atau menggunakan metode LOA ini. Yang pertama, Anda harus membuat keinginan atau berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan Anda. Lalu yang kedua, inginkan yang benar-benar Anda inginkan. Tentu saja keinginan tersebut harus besar agar mudah terwujud. Lalu percayalah apa yang Anda inginkan ini akan menjadi terjadi atau menjadi kenyataan. Karena di dalam hukum pikiran, gambaran pikiran yang Anda lakukan, baik itu negatif atau gambaran positif, kedua-duanya akan mewujud menjadi sebuah kenyataan. Maka pilihlah gambaran positif, yaitu Anda harus penuh keyakinan yang tinggi bahwa keinginan Anda akan terwujud dan terjadi. Dan jangan lupa, Anda tidak boleh mengcancel pikiran Anda, atau Anda tidak boleh mengcancel doa Anda. Maksudnya bagaimana? Saat Anda meminta segala sesuatunya, maka Anda harus penuh dengan keyakinan yang sangat tinggi. Anda berdoa, Anda meminta, tetapi dalam hati Anda masih ada keraguan. Apa iya ya doa saya ini dikabulkan? Apa iya ya saya bisa mendapatkan? Nah, pada saat Anda melakukan dialog batin seperti itu, membatin seperti itu, artinya Anda saat ini sedang melakukan cancel doa atau membatalkan keinginan Anda sendiri. Oke ya, itu aturan yang pertama. Kita lanjut, aturan yang kedua adalah percayalah apa yang Anda inginkan ini terwujud. Kembali lagi ke rumusnya, hukum pikiran, bahwa gambaran pikiran yang Anda lakukan ini nanti akan mewujud menjadi sebuah realita atau kenyataan. Maka dari itu, yakini bahwa apa yang Anda inginkan saat ini segera terwujud. Oke? Anda harus mendengarkan ini baik-baik. Seringkali orang meminta ini, tetapi apa yang dia lakukan adalah dia seringkali membatalkan permintaannya dia sendiri atau membatalkan doanya sendiri dengan dia menaruh keraguan-keraguan yang besar atas permintaannya. Semisal Anda pengen bisa hipnotis, lalu ada pertanyaan di dalam diri Anda, apakah saya bisa melakukan proses hipnotis? Apakah saya bisa nanti ketika belajar hipnotis? Apakah saya mampu nanti belajar hipnotis dari jarak jauh? Nah, hal tersebut yang Anda pertanyakan sebenarnya sudah membatalkan keinginan Anda, ya, atau Anda sudah mengcancel doa Anda. Maka berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan saat ini. Lanjut yang ketiga, yaitu siapkan diri Anda untuk menerima kesuksesan sebagaimana yang Anda inginkan atau Anda minta. Tanda-tanda terkabulnya sebuah permintaan atau doa itu adalah
Anda benar-benar siap lahir batin dengan apa yang Anda minta saat ini. Misal, Anda harus menyediakan wadahnya. Apa sih wadah yang dimaksud? Saya kasih gambaran. Saat Anda meminta air dan ternyata Tuhan memberikan hujan pada hari ini atau detik ini, namun ternyata Anda belum menyiapkan wadahnya, Anda belum menyiapkan embernya, Anda belum menyiapkan gayungnya, sehingga saat Tuhan memberikan air hujannya turun, Anda hanya memandangnya saja dan melewatkannya saja. Padahal di awal Anda sudah meminta, Tuhan sudah memberi, tetapi Anda tidak siap dengan wadahnya. Itu adalah gambaran yang paling mudah Anda cerna saat ini. Maka dari itu, jika Anda saat ini sedang meminta kepada Tuhan, siapkan wadah Anda. Ya, siapkan diri Anda, siapkan batin Anda, siapkan perasaan Anda untuk menerima segala keberlimpahan yang akan diberikan. Jadi wadahnya harus siap, hati Anda harus siap, Anda harus bahagia, hati Anda harus lega, Anda harus bisa menerima nanti apa yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda. Persiapkan wadah Anda dengan baik. Ada sebuah kejadian, pada saat itu ada bencana banjir yang besar sekali, dan ada seseorang yang berdoa pada Tuhan agar diberikan pertolongan dan selamat dari bencana banjir tersebut. Orang tersebut akhirnya karena banjirnya sangat tinggi, dia naik ke lantai 2 dan akhirnya terpaksa dia naik ke atas genteng karena banjirnya sangat besar sekali. Dari kejauhan tiba-tiba datang perahu dari tim SAR. Orang yang dari tim SAR menawarkan bantuan agar bapak tersebut naik ke atas perahu. Tetapi apa yang terjadi? Bapak tersebut menolaknya. Dia mengatakan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya menunggu pertolongan dari Tuhan. Karena dia dipaksa tidak mau, akhirnya perahu tersebut berlalu dan pergi. Demikian pula kejadian yang sama terulang kembali. Ada datang perahu lagi dan kembali ditolak oleh bapak tersebut. Kejadian yang sama lagi terulang lagi. Perahu ketiga datang dan akhirnya ditolak juga oleh bapak tersebut. Apa yang terjadi? Hingga suatu saat akhirnya bapak tersebut tenggelam dan meninggal dunia. Nah, ketika dia sudah di sana, ditanya oleh Tuhan, dia protes ya ceritanya. Dia bertanya pada Tuhan, "Wahai Tuhan, saya sudah meminta doa kepada kamu, pada Engkau, agar aku diberikan pertolongan. Kenapa Engkau tidak mendengarkan doa saya dan tidak mengabulkan doa saya?" Itu ucap bapak tadi pada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, "Doa kamu sudah saya kabulkan. Bukankah saya sudah mengirimkan tim SAR untuk menolong kamu, tetapi kamu mengabaikannya?" Nah, dari gambaran tersebut Anda bisa tahu dan sangat paham. Kadang-kadang Anda ini tidak sensitif. Apa yang sudah Anda minta, ternyata Anda sendiri tidak paham yang disebut dengan God sign atau sinyal dari Tuhan, sehingga Anda mengabaikannya. Anda pengen pinter menghipnotis, saat Anda menonton channel ini ada sinyal dari Tuhan. Oh, ternyata Mas Nuk mengajarkan ilmu hipnotis, namun Anda mengabaikannya saja, Anda melewatkannya saja. Itu artinya Anda juga mengabaikan sinyal atau pertolongan dari Tuhan. Bukankah Anda ingin hidup Anda lebih maju lagi, Anda lebih cerdas lagi, Anda mempunyai kemampuan atau skill yang luar biasa, tetapi sikap Anda ternyata menolak tawaran atau pertolongan dari Tuhan tadi. Aturan yang keempat, yaitu apa yang Anda pikirkan harus Anda visualisasikan, Anda berikan imajinasi di dalam pikiran Anda, dan Anda harus memantapkan batin Anda atau jiwa Anda agar apa yang Anda minta ini benar-benar segera terwujud. Hadirkan dalam batin Anda bahwa apa yang Anda minta ini segera terwujud dalam waktu yang sangat cepat. Ya, Anda harus menghadirkan perasaan Anda harus menggunakan emosional Anda, bukan hanya kata-kata Anda, bukan hanya pikiran Anda, tetapi Anda menggunakan perasaan Anda ketika meminta. Oke, gunakan perasaannya sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya seperti membaca teks ya, tetapi Anda menjiwai. Anda bisa
membayangkan bagaimana seorang penyanyi ini ketika menyanyikan sebuah lagu ini terdengar sangat indah, bahkan bisa mempengaruhi perasaan Anda. Oke, itulah ketika Anda meminta dengan keyakinan, dengan kesungguhan hati. Gunakan perasaan Anda, gunakan emosional Anda. Anda harus menjiwainya apa yang Anda minta. Lalu yang kelima adalah hadirkan kesuksesan dalam hidup Anda. Yakini bahwa kalau orang lain bisa sukses, Anda pun sangat layak dan sangat pantas untuk bisa sukses. Kesuksesan adalah hak setiap orang. Maka dari itu, sadari bahwa Anda pun layak dan sangat pantas mendapatkan kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Bahkan nanti Anda akan mendapatkan hal yang lebih yang didapatkan oleh orang lain. Maka dari itu, ketika Anda ingin menghadirkan kesuksesan dalam hidup Anda harus membuat perencanaan yang sangat matang. Anda harus menuliskan rencana-rencana Anda yang menuju ke sana, yang menggiring Anda untuk sampai ke goal Anda. Anda tidak hanya diam saja, melamun, merenung, membayangkan, tetapi Anda harus melakukan tindakan nyata agar kesuksesan tersebut benar-benar hadir di dalam diri Anda. Anda harus membuat program di dalam diri Anda. Anda bisa menuliskannya lewat sebuah buku. Anda bisa buat perencanaan di sana. Tuliskan apa yang ingin Anda kerjakan. Buatlah perencanaan yang matang, terarah, dan terukur. Dan selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, bersyukurlah dengan apa yang sudah Anda miliki saat ini. Jangan membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Ketika Anda membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan orang lain, ketahuilah bahwa istilah rumput tetangga lebih hijau ini benar adanya. Mungkin Anda melihat, mungkin Anda mendengar bahwa di sekitar Anda si A, si B, si C, si D ini sukses, kok saya belum? Ya, lalu Anda membandingkan kehidupan Anda. Enak ya jadi mereka ya, enak ya jadi mereka. Anda lupa, Anda benar-benar khilaf bahwa ternyata Anda juga mempunyai kelebihan, Anda mempunyai potensi. Hanya saja saat ini barangkali Anda belum menyadarinya dan Anda belum mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda. Bukankah Anda punya aset yang sangat besar sekali yang tidak ternilai harganya? Anda mempunyai kedua tangan yang lengkap, kedua kaki yang lengkap, kedua mata, telinga, dan fisik Anda yang sehat. Maukah Anda satu jari Anda ditukar dengan 1 miliar? Maukah Anda kedua bola mata Anda ditukar dengan 10 miliar, 100 miliar? Tentu jawabannya tidak. Anda sekarang sudah paham dan sangat mengerti Anda adalah aset itu sendiri. Anda adalah harta itu sendiri yang sangat tidak ternilai dan tidak terukur harganya. Maka dari itu bersyukurlah. Syukuri apa yang sudah berikan Tuhan kepada Anda, dan Anda harus memanfaatkan potensi yang diberikan Tuhan kepada Anda saat ini. Gali potensi Anda, ambil langkah, take action, dan bergeraklah. Jika Anda tetap diam, Anda tidur, tidak ngapa-ngapain, segalanya tidak akan berubah. Tuhan akan mengubah suatu nasib kaum jika kaum tersebut mau berusaha. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Salam dari saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Terima kasih. 2,000 years later. Akhirnya karena dia tidak mau, maka tim SAR tersebut berlalu dan akhirnya dia tidak jadi ditolong. Mas bro, boleh lewati bro. Ya, semangat ya lewatnya ya. Ya wes gak apa-apa tak belanja.